itu untuk termokimia sendiri. Nah, nanti kita di termokimia itu mengetahui apa itu sistem dan lingkungan. Nah, sebagai contoh, air panas di dalam gelas. Nah, untuk air panas ini itu yang disebut dengan sistem. Nah, jadi yang menjadi pusat perhatian kita itu apa? Yaitu air panas di dalam gelas. Nah, gelas ini kayak beserta suhu, terus lingkungan sekitar selain air panas itu merupakan lingkungan. Pokoknya yang kecuali air panas itu merupakan lingkungan. Nah, nanti dalam sistem itu ada 3 berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Nah, berdasarkan berdasarkan interaksi dengan lingkungan itu sistem ada 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Saya buatkan tabelnya biar mudah. Ini untuk sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, untuk sistem terbuka itu dia terjadi pertukaran materi dan kalor. Nah, tapi untuk sistem tertutup dia itu terjadi pertukaran kalor saja, tanpa ada pertukaran materi, seperti itu. Untuk sistem terisolasi itu dia tidak terjadi pertukaran materi maupun kalor. Ingat ya, tidak keduanya itu. Nah, untuk contohnya air panas dalam gelas terbuka.
ini maksudnya kayak misal sistem terbuka, kan air panas di dalam gelas terbuka. Nah, air panas di dalam gelas terbuka itu sendiri kan nanti air panasnya itu mengeluarkan panas atau kalor dan materi, misal kayak uap air. Nah, nanti kan kayak ada uapnya gitu kan, nah itu pertukaran materi. Nah, jadi ada pertukaran materi sama pertukaran kalor, yaitu panasnya keluar kayak gitu. Nah, untuk sistem tertutup itu terjadi hanya pertukaran kalor saja. Itu contohnya air panas dalam gelas tertutup. Nah, jadi ini untuk sistem tertutup tadi contohnya air panas dalam gelas tertutup. Jadi dia itu air panasnya di dalam gelas yang ditutup. Berarti dia itu hanya terjadi, kita kalau megang gelasnya kan itu apa, panas, terasa panas. Nah, itu dia ada pertukaran kalor. Tapi kalau yang di gelas tertutup kan tidak ada uap yang keluar, berarti tidak ada pertukaran materi. Nah, untuk sistem terisolasi itu kan dia tidak terjadi pertukaran materi maupun kalor. Nah, contohnya air dalam termos. Air dalam termos kan berarti airnya sudah diisolasi, sudah diatur demikian rupa sehingga tidak ada kalor dan materi yang keluar. Jadi kita pegang termos yang bagian luar itu tidak terasa panas dan tidak ada uap yang keluar. Itu berarti dia tidak terjadi pertukaran materi maupun kalor, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke entalpi atau H. Nah, entalpi sendiri itu adalah energi kimia yang terkandung di dalam suatu sistem. Nah, ini nanti entalpi itu entalpi suatu sistem itu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur itu adalah perubahan entalpi. Nah, jadi nanti kita harus tahu perubahan entalpi. Yang dapat diukur perubahan entalpi atau delta H. Nah, itu nanti delta H itu menyatakan kalor yang diterima atau dilepas dalam suatu reaksi, Nah, itu adalah perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi sendiri secara matematis itu delta H, secara matematisnya ya, itu delta H sama dengan H produk dikurangi H. Nah, delta H sendiri itu adalah H produk min H reaktan. Nah, contohnya kayak gini. Berarti A plus B menjadi C plus D. Nah, A plus B ini adalah pereaksi atau dia reaktan. Nah, yang C plus D ini adalah produk atau hasil reaksi. Nah, jadi kanan min kiri itu delta H, H produk min H
reaktan. Nah, selanjutnya kita nanti akan tahu kalau delta H nanti ada dua, yaitu secara endoterm sama eksoterm. Nah, ini perubahan reaksinya ya. Jadi ada reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm ini, nah nanti kita jadi ini ya, reaksi reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Nah, nanti kita tahu perbedaannya. Kalau eksoterm nanti dia itu melepas kalor. Nah, kalau endoterm berarti dia menyerap kalor. Nah, itu untuk pelepasan sama penyerapan kalor ya. Nah, jadi kalau nanti eksoterm dia itu melepas kalor, berarti dia ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sistem ke lingkungan. Nah, tapi kalau yang endoterm itu kebalikannya, dari lingkungan ke sistem. Nah, kita tahu aja X kan berarti dia keluar ya kan. X berarti keluar, berarti melepas kalor, mengeluarkan kalor. Dan X juga berarti keluar, tahu, berarti sistem ke lingkungan itu. Jadi X ini berarti dia itu melepas, keluar, mengeluarkan kalor, dan dari sistem ke lingkungan. Nah, dari sistem ke lingkungan ini itu nanti bentuknya kayak gini. Ini sistem, nanti ke lingkungan. Nah, seperti itu. Sistem ke lingkungan, ini ke lingkungan. Nah, tapi kalau yang endoterm kan lingkungan ke sistem, endo berarti masuk, berarti menyerap kalor, dan lingkungan ke sistem. Berarti ini sistem, ini lingkungan. Dia itu nanti masuk. Nah, gitu. Ya, berarti untuk selanjutnya, nah, untuk reaksi eksoterm ini nanti suhu pada akhir reaksi lebih tinggi dibandingkan suhu awal reaksi. Sehingga kalau nanti eksoterm itu suhunya bertambah atau naik. Nah, kalau endoterm itu berarti suhu turun atau berkurang. Nah, tapi ya, nah untuk yang suhunya tadi kan yang eksoterm itu entalpi reaksinya berkurang ya, karena dia melepas kalor. Nah, nanti itu delta H-nya negatif. Tapi kalau yang endoterm itu delta H-nya positif, seperti itu. Nah, kita coba lihat contoh. Nah, saya kasih misal contoh yang pertama.
itu ada 3H2 gas fasenya tambah N2 menjadi 2NH3 delta H sama dengan min 92 kilojoule. Nah itu kita lihat delta H-nya min 92, ya kan? Delta H min 92 berarti dia termasuk apa? Eksoterm, berarti dia melepas kalor seperti itu. Nah, contoh yang kedua misalnya 2NH3 menjadi 3H2 ditambah N2. Nah, terus berarti delta H sama dengan plus 92 kilojoule misalnya. Nah, berarti kita tahu ini kan delta H-nya plus, berarti dia termasuk endoterm seperti itu, berarti dia menyerap kalor. Nah, contoh lagi misal yang ketiga. Nah, terus contoh yang ketiga misalnya saya memiliki suatu reaksi ya, BrC plus O2 menjadi CO2 misalnya plus 393,5 kilojoule. Berarti ini apa? Bukan endoterm ya ini. Nah, ini tuh maksudnya ini kan tidak memiliki delta H sama dengan plus. Nah, delta H kan entalpi reaksi, perubahan entalpi reaksi. Nah, ini kan plus 393, berarti dia tuh ini menghasilkan energi ini 393,5 kilojoule, berarti dia nanti termasuk reaksi eksoterm karena dia menghasilkan energi sebesar 393,5 kilojoule. Jadi berkebalikan ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita masuk ke reaksinya, reaksi termokimia, persamaan reaksi ya, persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia ini tuh berbeda dengan stokiometri. Nah, nanti kalau persamaan termokimia itu ada atau mencantumkan harga perubahan entalpinya. Nah, seperti biasa kalau persamaan termokimia itu misal C3H8 ditambah 5O2 menjadi CO2 dibakar ya plus H2O. C-nya ada 3, ini masih 1, berarti 3. H-nya 8, ini 2, 8 bagi 2 berarti 4, berarti kan 4 kali 2 8 sama O-nya 4 tambah 2 kali 3 6, 6 tambah 4 10, tadi misal belum ini ya, 10 bagi 2 5, 5 kali 2 10, sudah sama kanan sama kiri. Jadi kalau persamaan termokimia ditambah delta H-nya sama dengan min 223 kilojoule, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu pada keadaan 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, yang pertama, ini aslinya kan ada banyak ya perubahan entalpi standar. Yang pertama nanti ada perubahan entalpi pembentukan standar. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan standar itu delta HF0. Nah, pembentukan standar berarti dia dibentuk. Berarti entalpi pembentukan standar itu kalor yang diserap, atau dilepas pada pembentukan
membutuhkan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Nah, diukur pada keadaan standar 25 derajat Celcius dan 1 atm seperti itu. Nah, contoh persamaan termokimianya, contohnya itu ada K ditambah setengah Cl2 ditambah 3/2 O2 menjadi KClO3. Delta HF0 nya itu min 391,2 kilojoule per mol. Nah, ini tuh maksudnya di situ kan ada apa? Pembentukan KClO3. Nah, pembentukan KClO3 ini itu dibentuk dari unsur-unsurnya masing-masing. Ini ada K, ada Cl, ada O. Jadi dibuat masing-masing. Nah, K, Cl, O. Kan Cl sama O nggak bisa berdiri sendiri, harus dikasih 2 ya kan. Cl2, O2 kayak golongan 7A. Ini kan FClBrI. Nah, itu F2, Br2, Cl2, I2. Nah, harus tambah 2. O2 juga. Berarti ini K-nya 1. Ingat, ini harus 1 mol. Soalnya kalau yang diserap atau dilepas pada bentukan 1 mol zat. Nah, berarti K-nya 1, Cl-nya kan maunya 1, karena ini ada Cl-nya 2, biar 1 gimana? Berarti dikali setengah. Setengah kali 2 kan 1. Nah, terus ini O-nya 3, ini kan masih 2. Nah, biar 3 gimana? Ya nanti dibagi 2, 3/2 O2. 3/2 kali 2 kan 3, 2-nya habis. KClO3 gitu. Dan nanti berarti perubahan entalpi standarnya min 391,2 kilojoule per mol. Itu pembentukan. Pokoknya intinya pembentukan itu dari unsur-unsur menjadi senyawa itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada entalpi peruraian standar. Delta HD0. Nah, itu peruraian standar itu adalah kalor yang diserap atau dilepas pada peruraian 1 mol menjadi unsur-unsurnya. Nah, ini kebalikan dari pembentukan standar. Nah, kalau pembentukan kan dibentuk, berarti dari unsur-unsur jadi bentukannya itu. Tapi kalau peruraian, yang namanya aja peruraian, berarti diuraikan jadi unsur-unsurnya. Nah, berarti contohnya ya ini tinggal dibalik aja contohnya. Berarti K KClO3 menjadi K tambah setengah Cl2 ditambah 3/2 O2. Delta HD0 sama dengan plus 391,2 kilojoule per mol. Seperti itu. Nah, jadi nama aja peruraian, berarti diuraikan. Yang banyak ini diurai jadi kecil-kecil. Nah, kemudian yang ketiga itu ada entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran itu delta Hc. Delta Hc0. Nah, itu
entalpi pembakaran itu adalah kalor yang dilepas pada pembakaran 1 mol zat itu nanti kan kalau reaksi pembakaran itu reaksi dengan oksigen ya kan, reaksi dengan oksigen diukur pada suhu dan tekanan standar 25 derajat Celcius 1 atm. Nah, contohnya kalau pembakaran seperti pada hidrokarbon dulu, contohnya itu misal CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, delta HC0 sama dengan min 802 kJ per mol. Nah, ini kan kalau harus kayak gini kan harus disetarakan dulu. Ini C-nya ada 1, H-nya ada 4. Oh, ini hanya ada 2, berarti ini tambah 2. H-nya berarti jadi 4. Terus O-nya 2, ini 2, 4. 2, nah pas 4. Nah, delta HC-nya min 802 kJ per mol. Ingat, kalau dia pembakaran itu pasti ada O2 karena pembakaran membutuhkan oksigen. Seperti ini nanti untuk hasilnya nanti ada CO2 plus H2O, itu kalau pembakaran. Nah, yang keempat ini nanti ada entalpi netralisasi. Nah, netralisasi itu delta HN0. Nah, itu nanti kalor yang dilepas pada pembentukan 1 mol air. Kalor yang dilepas pada pembentukan 1 mol air dari reaksi asam basa. Nah, ini contohnya. Contoh kan reaksi asam basa, misal basanya itu NaOH aqueous ditambah HCl, ini kan asamnya. Nah, nanti membentuk apa biasanya ya, garam ya, berarti NaCl, natrium klorida, dan H2O. Delta HN-nya min 285,85 kJ per mol. Nah, ini untuk entalpi netralisasi, itu pembentukan 1 mol air dan reaksi asam basa, contohnya NaOH tadi sama HCl menghasilkan NaCl plus H2O, seperti itu. Nah, ini nanti ada entalpi pelarutan juga. Nah, entalpi pelarutan nanti ada yang dilepas diserap pada pelarutan 1 mol zat. Nah, tapi biasanya yang keluar itu yang 3 ini, entalpi pembentukan, peruraian, sama pembakaran, itu sering keluar seperti itu.